Selamat datang di podcast Ngobat, ngobrol bareng teman yang dibawakan oleh Muhammad Rizky Ananda. Gak sendirian, bakal bareng temannya ngebahas hal menarik tiap minggunya. Kamu bisa ngambil Ngobat di apotik Spotify dan YouTube terdekat. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Halo, ketemu lagi bareng Rizky di podcast Ngobat. Kali ini di episode keempat. Masih tentang corona, tapi yang bedanya sekarang narasumbernya itu dari negara yang saat ini sangat krisis masalah corona. Bener nggak? Bener. Coba kenalin dulu dong, siapa ini? Ya, nama gue Noval, gue kuliah di Prancis. Widih, di Prancis. Bener nggak Prancisnya? Bener. Di mananya itu? Di Caen, nama kotanya Caen, itu 3 jam dari Paris. Oh, 3 jam dari Oh, jauh juga ya berarti ya? Lumayan. Terus jurusan apa di sana? Gue jurusan hubungan internasional dan 4 penerapan bahasa asing. Gimana? Jadi dual degree gitu? Enggak, jadi itu di jurusan gue itu ada bahasa tambahan yaitu Rusia, Jerman, Inggris. Itu harus? Itu harus. Oh, gimana? Susah nggak di situ? Banget. Banget ya? Bisa diet gara-gara stres. Terus di seputaran Eropa nih, kabarnya kan yang paling parah, yang paling sering diberitain kan Italia ini ya? Ya. Terus kalau Prancisnya sendiri gimana? Perancisnya itu kayaknya sih pemerintahnya udah mikir sebelum ada berita yang meluas tentang kabar buruk corona di sini. Kayak dia udah melakukan hal yang tepat, kayak lockdown itu sendiri. Jadi sempat udah banyak sih Perancis itu, gue lihat di CNN dan itu dapat dari teman gue, katanya penyebaran terbesar itu pertamanya ada di Perancis. Oke. Nama kotanya Rouen atau gue lupa, pokoknya di sekitaran sana. Soalnya mayoritas di sini kalau nggak orang di sini kebanyakan kalau nggak orang ya orang Chinese atau enggak orang Arab. Oh, di sana banyak orang Arab? Banyak. Oh. Oke, terus awalnya nih paling banyaknya di Prancis nih. Terus apa aja sih yang dilakuin sama pemerintahnya? Kok bisa sekarang kan bukan Prancis kan yang di berita-berita ini? Iya, udah bukan Prancis lagi. Tadinya tuh Prancis kayak lo tau sendiri orang Prancis tuh kayak bodo amat lah, tuh Prancis banget sih, kayak ya udahlah gue bisa kayak gini. Emang hidupnya juga individual. Mungkin karena emang hidupnya individual jadinya jadi penekanan virusnya jadi sedikit. Mungkin orang udah self defense sendiri dan nggak tahu kenapa katanya juga orang Italia itu kayak tadinya tuh kayak ngeremehin juga karena bandel dan gak mau diatur, jadinya menyebarnya cepat. Oh gitu. Tapi nih sebelumnya nih ya, sebelum kita masuk ke masalah corona lebih lanjut lagi, tapi lu pernah gak sih dalam situasi darurat sebelumnya, apalagi jauh dari rumah nih kan, sekarang lu di Prancis nih? Situasi darurat itu wah ini paling panik sih. Maksudnya kita bukan mikirin diri kita sendiri, tapi mikirin orang yang di rumah juga. Yang notabene yang di Padang terutama, yang masih santai banget nih aturannya, yang masih gak liburin dan segala macam, jadi mikirnya panik banget waktu itu. Oh, masih bisa kemana-mana di Indo gitu kan? Masih bisa nongkrong, masih bisa upload video dan segala macam. Gila keren banget sih, kuat sih. Ntar panik itu ntar kalau udah ribuan yang kena, udah puluhan ribu baru. Masalahnya maksudnya gue juga nggak mau ngejat sih. Maksudnya orang Indonesia itu yang gue tahu tuh dia gampang terbuai sama berita yang kata karena ada berita kayak orang Indonesia ini daya tahan tubuhnya kuat dan segala macam. Ya udah orang mikir aja semua kayak gitu. Oh iya ya, apalagi sebelum ini orang Indonesia sempat ngomong kan, Indonesia nggak ada corona gitu. Iya, satu lagi kurang transparan aja sih menurut gue tentang virus corona ini di Indonesia. Kayak masih ditutup-tutupin. Sebenarnya kalau dibuka sebenarnya banyak yang udah kena gitu ya. Banyak banget sih. Kan soalnya pandemi internasional banget ini, penyakitnya udah gila, dunia udah global. Nah terus yang gue dengar juga setelah corona ada lagi nih virus yang baru dari Cina. Hanta virus dari Hanta virus. Itu baru apa lama sih virus? Gue tahu baru enggaknya itu kemarin, tapi ada beberapa sumber yang bilang itu virusnya nggak nular. Nggak nular, tapi kayak rabies gitu loh. Tapi nggak tahu sih
yang gue ambil kesimpulannya kayak mungkin karena kayak rabies sistemnya. Oh. Tapi nggak tahu sih, nggak tahu benar apa enggaknya. Gitu. Tapi itu dari tikus gitu ya, Bu? Dari tikus, gue lihat di Google juga penyebarannya dari tikus. Terus balik lagi ke masalah corona. Di Prancis sendiri udah berapa lama tuh di lockdownnya? Di Prancis itu di lockdownnya dari tanggal 17. Oh, beda sehari doang nih sama Malaysia. Beda sehari, iya. Tapi berapa lamanya di kata presiden kita Emmanuel Macron, presiden kita. Udah warga negara Prancis nih kayak Anggun gitu. Gak mau tetap dari darahku. Katanya dari mulai tanggal 17 sampai tanggal 15. Mulai dari tanggal 17 itu di tahun sana 15 hari. Oke. Tapi ada yang bilang 45 hari sampai 2 bulan. Widih, sampai lebaran berarti ya? Wah, iya, aduh, gak pulang, astaga. Aduh, parah banget sih itu. Tapi yang uniknya sendiri, kalau gua nggak salah ya, kalau gua nggak baca berita hoax nih, di Wuhan sendiri itu udah kelar loh. Udah kelar, iya. Benar nggak sih? Bener, tadi pagi gue liat grafik itu justru yang naik itu ya Italia. Sekarang Amerika juga udah gila-gilaan. Oh, di Amerika udah gila-gilaan. Tapi kalau gue lihat di Amerika salah satu negara yang paling siap untuk menghadapi pandemi. Tapi negara yang paling siap kan itu kata orang besar ya. Kan kita nggak tahu. Oh iya, dalamnya gimana ya? Siapa tahu dia cuman bikin biar ya udah Amerika nggak kenapa-napa, jadi gue bisa aja aman. Mungkin ada kasus gambling dan segala macam yang gue tetap ke Amerika deh, siapa tahu pemasukan dan segala macam kita nggak tahu. Iya. Nah terus selama udah 8 hari ya sejak tanggal 17 berarti ya? Sudah ya 8 hari 9 hari gitu. Iya. Terus gimana nih kehidupan di sana? Yang jelas sepi banget, beda banget sama kayak yang biasanya. Tapi tetap ada orang yang jalan-jalan kaki. Ada pejalan kaki, tetap tram masih jalan, tetap kendaraan umum masih jalan. Oke. Tapi waktunya nggak jarang, jadinya nggak sejam sekali paling. Oh, jadwalnya dikurangin jadwalnya. Jadwalnya dikurangin. Tapi lu selama di lockdown ini pernah nggak sih keluar dari rumah? Maksud gue kayak ke grocery atau? Pernah. Jauh nggak dari rumah lu? Kalau jalan kaki 4 menit doang sih. Oh, deket banget dong. Tapi tetap was-was gitu loh. Ntar ada polisi, tiba-tiba kan kita nggak tahu apa sih di mana, walaupun kita udah punya surat. Wah, ini lu bukan orang sini, siapa tahu kan, nggak tahu. Oh, berarti di sana ketat banget dong ya? Nah, ketat banget. Soalnya yang ada di jalanan sekarang itu cuma polisi sama tentara. Polisi sama tentara? Iya, dia bakal ngawasin terus. Oh, gitu. Jadi walaupun ke grocery, tapi lu tetap ngerasa was-was gitu? Tetap ngerasa was-was, soalnya bukan ngerasa was-was sama penyakit juga, tapi kita ngerasa was-was kayak ada polisi, ada tentara yang tiba-tiba mampir, kan kita nggak tahu ya. Iseng kan gitu ada kan? Masa-masa sialnya. Iya, benar. Nggak diterima nih surat kayak gini nih ya, didenda atau enggak ya, apa saya masuk penjara dan segala macam. Takutnya seperti itu. Oke. Tapi kalau gua di sini di Malaysia masih aman-aman aja sih. Maksud gua lockdown, tapi gue masih bisa nih pergi ke grocery kayak gue nyetir gitu kan. Tapi masih bisa. Polisi masih belum seketat di Prancis. Tapi lu boleh keluar rame-ramean nggak? Maksudnya kan kalau di sini tuh di peraturannya harus satu orang. Enggak, peraturan yang baru muncul itu ya diwakilin sama satu orang. Iya, diwakilin sama satu orang. Gue paling banyak kemarin pergi ke grocery 2 orang doang. Oke. Oh, ya 2 orang ya masih bisa ditolerir lah. Soalnya kan minimalnya itu kan katanya sih sehari itu maksimal ketemu sama 5 orang doang. Oh, di sana sampai diatur segitunya? Enggak. Bukan maksudnya tuh kayak baca di internet kayak social distancing itu kayak maksimalnya kalau ketemu orang itu ya 5 orang sehari. Oh, 5 orang sehari. Itu lebih menekan lagi, soalnya kalau rame ya udah nggak tahu kan kita, soalnya kan di umur kita yang sekarang itu kita tuh carrier ya, kita kan bisa nggak kena gejalanya tapi kita bisa nularin ke orang. Nah, takutnya di sana. Oke deh, buat teman-teman kita break dulu, nanti di segmen selanjutnya kita bakal ngebahas yang lebih seru lagi tentang gimana sih corona di Prancis. Stay tune.
Balik lagi di podcast ngobat. Nah, kali ini kita tadi udah bahas gimana rasanya di karantina di Prancis nih. Udah masuk hari ke-8 ke-9 gitu ya, kurang lebih ya. Dan ternyata sana ketat banget gitu, sampai polisinya kalau sialnya gitu kita bisa ditahan kalau keluar nggak pakai surat, terus sama didenda ya. Iya, didenda. Terus apalagi nih yang selama seminggu lu di Prancis di lockdown? Yang gue rasain? Iya. Yang gue rasain tuh pertamanya kayak kosong banget. Jadi pengen kuliah. Pas kuliah itu kayak aduh pengen males kuliah. Males banget kuliah. Saking gabutnya itu kalau di jurusan gue kayak kuliah online. Oke. Tapi kayak ya dia ditanyain hari ini nggak ada, oke, ngerti semua kelas ditutup. Udah. Oke, itu yang masalah kuliah itu posisi semesternya tuh baru mulai semester baru atau di tengah-tengah apa gimana? Oh, baru mulai semester yang baru. Oh, oke. Kalau misalnya nih baru mulai ini kan, ini kan kita jadinya libur nih udah sebulan lebih. Ada ini nggak sih? Ada orang yang nyaranin kalau semesternya diulang aja? Nggak tahu. Kadang-kadang Prancis ini random banget sih negaranya. Gimana randomnya? Kadang-kadang mungkin nanti bisa jadi diulang semester baru atau enggak dilanjutin, tapi mundur jadwalnya jadi kacak gitu, jadi ibaratnya mundur lagi liburan selama macam. Iya, takutnya gitu. Masalahnya sekarang udah mau deket summer kan. Nah, summer apalagi summer di sini liburnya lama. Enak ya situ ya, libur summernya lama gitu. Di sini ada summer terus. Nah, terus gitu. Ini nih, selama lu di lockdown, di karantina, itu lu ngapain aja ngisi hari-hari lu? Kan bosen kan ya? Bosen banget sih. Ya gue teleponan sama nyokap. Teleponan sama teman, itu biar nggak canggung aja ntar kalau keluar. Kan gue sendirian ya. Oh, lu sendiri? Lu tinggalnya di rumah gitu apa gimana? Gue tinggalnya di apartemen. Di apartemen. Itu sendiri? Jadi sendiri gue. Oh, nggak bareng teman-teman? Enggak, tau lah alasannya gimana, ada 1-2 alasan yang gue males gitu. Oke, jadi apartemennya ini buat satu orang doang gitu, satu unit satu orang. Satu unit satu orang. Mahal nggak sih di situ? Di sini itu kalau di Prancis bagusnya buat mahasiswa ada dibantu sama pemerintah. Jadi kita bisa dipotong biaya bayar rumah kita tuh dipotong sama pemerintah. Oh, enak banget. Misalnya 250 euro sebulan, gue bisa dapat potongan 100 sampai 120 euro. Waduh, enak juga tuh, udah lebih dari 50% gitu. Iya. Terus tapi tetap kalau dapat bantuan tuh tetap dilihat nilai lu gimana, prospek kuliah lu gitu. Oke. Ada feedbacknya juga ternyata. Iya. Terus ngapain aja nih? Teleponan sama orang tua, sama temen, terus apa lagi? Game sama ngedit video sama YouTubean, udahlah itu general banget. Tapi ya gitulah sehari-hari, makan jangan lupa juga, ntar mati. Nah jadi tadi ceritanya kan lu 4 menit dari grocery. Iya. Itu emang deket banget sama apartemen lu? Deket banget, tapi jadi itu kayak grocery yang kecil-kecil itu biasanya harganya lebih mahal. Loh. Oh. Daripada hypermartnya kayak Carrefour yang gedenya itu harganya jauh lebih murah daripada Carrefour kecil. Berarti itu gambling juga sih. Berarti lu perginya ke grocery yang kecil-kecil? Enggak, gue ke grocery yang gede. Waktu itu gue udah start nyetok itu di hari awal lockdown. Jadi lockdown itu jam 12 siang. Jam 7-nya gue udah nunggu, udah ngantri di hypermartnya gitu. Itu kalau di Malaysia ya, di Malaysia itu antriannya panjang sampai stoknya habis-habis. Kalau di sana gimana? Wah, di sini gila, apalagi spaghetti sama beras itu udah habis semua. Spaghetti utamanya. Spaghetti sama beras sama roti. Nah. Tapi yang kayak lauk-lauk itu jarang gitu. Oh, berarti lauk-lauknya masih aman lah kalau di Prancis ya? Masih aman lah. Tapi kan namanya orang Indonesia ya Mas ya. Iya. Nasi sama lauk itu kalau nggak ada nggak gimana gitu ya. Aduh. Terus untuk makan berarti aman lah ya? Aman, alhamdulillah. Terus berarti untuk kehidupan yang tadi ketat banget di sana, jadi nggak bisa kemana-mana gitu? Nggak bisa kemana-mana sih. Nggak bisa ke rumah teman, nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Maksudnya
balik lagi kalau misalnya lu apes ya udah. Oh, oke. Kalau gitu selain nih dari pemerintahnya nih, selain dari aparat keamanannya yang menjaga situasi di luar, apalagi nih yang dilakuin pemerintah Prancis? Udah sih ya maksudnya komplit, maksudnya udah lockdown, semua border ditutup, kayak mungkin keluar Prancis sudah nggak bisa. Ya gitu dong, lockdown aja sih cara yang paling efektif. Jadi tapi lockdown itu kan bukan keputusan yang main-main ya. Betul. Kayak ibaratnya orang sengaja diliburin tapi tetap digaji. Nah gitu, menurut gue itu, gue salut juga sama presidennya karena itu langkah berani banget buat menekan terjadinya kasus corona semakin menyebar seperti ini. Oke. Itu doang sih. Nah ini mumpung lu di Prancis, mumpung lu di Eropa, lu bisa gambarin nggak sih gimana, selain yang dari kita baca, selain yang kita dengar dari berita, gue pengen denger nih dari lu, gimana sih situasi Eropa sekarang masalah corona? Situasi Eropa sekarang itu yang pertama yang gue alamin buat tuh rasisnya gila sih. Rasis itu, jadi waktu itu gue nganterin teman gue ke stasiun itu sebelum corona booming, sebelum corona happening di Prancis. Jadi itu kita berkelompok orang Indonesia, orang Asia yang pengen nganterin teman kita di stasiun. Terus tiba-tiba ada orang Prancis nyamperin. Lu dari Cina? Bukan, gue dari Indonesia. Lu corona segala macam. Untung teman gue ada orang Padang juga nih, BTW. Oke, terus? Dia langsung ngegas. Gue nggak suka pertanyaan itu pertanyaan rasis. Kita udah 2 tahun di sini, udah 3 tahun di sini. Itu sananya. Ya begitulah, dirasisin gitu. Kalau kita batuk nih, ini itu parah banget sih itu. Mata tuh segala macam gitu. Gue pernah ya. Gue kan mesen makanan nih. Kadang kan makanan orang yang lagi masak itu bikin kita bersin lah, bikin kita batuk gitu kan. Jadi waktu gue mesen, aduh pengen batuk, takut diliatin gitu kan. Terus gimana lagi di Eropa situasi selama coronanya? Kondusif sih, sepi dan segala macam. Gue lihat juga kemarin, gue sempat ke supermarket, kayak ke grocery gitu, lihat sekitar ya, yang benar-benar keluar itu yang kayak orang kayak dokter, kayak orang lagi kerja. Rata-rata pakai mobil sih rata-rata. Yang jalan kaki itu cuma 1-2 orang dong. Kalau dilihat itu sepi, kayak kota mati sih. Nah jadi kalau di sana yang boleh keluar itu yang gimana aja? Yang mau ke dokter, yang mau belanja, sama yang mau kerja tapi harus ada surat kerjanya, bukti dia nggak bisa gimana ya, kerja jarak jauh kan sekarang udah work from home segala macam. Di sini ada beberapa kantor yang nggak bisa. Nah itulah, harus ada surat kerjanya dan segala macam. Oke. Selain itu, selain yang kerja, selain yang ada surat-suratnya, kegiatan lain gimana? Kegiatan lainnya udah lumpuh semua. Lumpuh semua. Ini transportasi publik tuh cuma sejam sekali, yang biasanya 10 menit sekali 30 menit, yang biasanya 20 menit jadi sejam. Oke, berarti dikurangin. Nah ini kalau masalah di bandara emang nggak boleh masuk lagi, nggak boleh keluar lagi apa gimana? Terhitung dari tanggal 17 itu, soalnya kayaknya yang keluar Prancis masih bisa pada saat-saat seperti itu, tapi kalau yang masuk ke Prancis sudah nggak bisa. Oke. Nah ini lu kan gabung di PPI nggak di sana? Wah, untuk periode sekarang saya tidak gabung lagi. Enggak, tapi tahu ada informasi gitu lah ya. Tahu. Nah, teman-teman, kita bakal nanyain seputar masalah pelajar Indonesia di Prancis dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali ke podcast ini di segmen selanjutnya. Nah teman-teman, balik lagi di sekarang udah segmen yang ketiga nih. Nyambung pertanyaan yang tadi nih, Val. Yoi. Gimana sih keadaan mahasiswa Indonesia di Prancis? Yang pastinya tuh saling ngasih informasi sih. Atau apalagi kalau misalnya emang misalnya nih ada yang nggak kebagian nyetok, misalnya kehabisan kan. Jadi si yang orang Indonesia pelajaran itu kayak ya udah ke rumah aja, udah kita makan aja. Oh gitu ya, solidaritasnya tinggi. Iya. Indonesia tuh kerennya itu tuh. Iya.
Dan tahu nggak jumlahnya berapa di sana? Kalau di Kota Kong ini mahasiswa itu ada 54 orang. Oh, 54 orang. Nah, Kalau ya di Kong ini dong. oke, yang stay ada berapa orang? Yang stay itu ada 54 orang juga. 50. Oh, berarti nggak balik ya? Nggak balik. Tapi dari seluruh Prancis nih, Mhm. sebelum lockdown dijalankan, ada nggak sih yang, wah, gue langsung beli tiket deh, biar gue balik ke Indo, biar aman gitu sama keluarga gitu? Yang panik gitu ya? Iya, yang panik gitu. Yang panik gitu sih nggak ada. Biasanya itu yang udah pesan jauh-jauh hari. Tapi pas aja momennya gitu. Oh, pas momennya. Ya, pas aja itu momennya. Oh, jadi tapi yang panik tuh pasti ada lah ya. Gue aja panik. Terus ini ada ini nggak sih kontribusi dari embassy-nya di sana? Ada, maksudnya gue nggak tahu sih. Soalnya gue nggak. Jadi tuh embassy pasti kontak si ketua PPI. Oke. Nah, gue nggak tahu. Tapi yang kontribusi yang paling bermanfaat itu kan sekarang itu bukan tenaga lagi, tapi kan informasi. Informasi. Jadi informasi tetap dikasih sama embassy ke seluruh PPI wilayah. Oh, berarti sekarang kontribusi embassy-nya adalah informasi. Ya, informasi. Terus Dan visa apa gitu gue lupa, tapi itu yang tahu ketua PPI sih, gue nggak terlalu masuk ke sana. Oh, ke PPI-nya. Iya. Terus ada lagi nggak yang lu tahu gitu yang pengen lu kasih tahu ke kita-kita? Ya pokoknya buat teman-teman gue yang di Indonesia deh, maksudnya sebelum sampai Indonesia kayak Iran, kayak Italia, mending self karantina. Daripada mending istirahat sekarang daripada istirahatnya nanti, ngerti nggak sih? Kayak istirahatnya lebih parah gitu ya? Iya, biasanya tuh kayak istirahatnya nanti tuh pasti pas teman-teman lu main keluar, lu di rumah atau enggak lu di rumah sakit. Oh, iya parah Ya, dengan pasti, infus segala macam. Iya, tahan aja nafsunya, tahan dulu buat keluar. Orang tahu sama-sama di dalam rumah juga, jadi ya gitulah. Soalnya kalau misalnya tetap lu sepelein, masalah itu virus ini bukan virus main-main sih, tapi ini bukan virus main-main. Sekali lagi gue ingatin sama teman-teman gue yang di Indo, bukannya gue gara-gara kalau misalnya ada orang bilang ya mentang-mentang lu di luar di mana lu jadi aman, enggak, di sini justru lebih parah daripada lebih parah. Ya, makanya gue ingetin sama teman-teman gue, udah maksudnya stay safe aja di rumah, stay at home aja, lu bisa ngerjain banyak kok di rumah. Segala macam. Contohnya teman kita ini bikin podcast. Iya, gue kan udah mulai gabut kan ya, udah mulai seminggu, gue ngapain ya? Masa gue main game mulu? Pas lagi main game ketemu cheater gitu kan, gue jadinya mending lah bete sendiri. Tapi lu bisa nyanyi di rumah, bisa. Justru ini dari sisi baiknya. Ini dari sisi baiknya justru banyak sisi positifnya. Maksudnya lu bisa deket sama keluarga lu yang keluarganya. Yang jauh dari keluarganya, lu bisa istirahat di rumah, nggak mikirin stres segala macam. Jadi lu nggak boros kan, nggak keluar. Iya benar. Dan satu lagi yang paling penting, wahai saudara-saudaraku, kalian bisa mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Waduh, siap. Iya benar. Iya gitu. Terus, jadi ambil aja positifnya, ambil aja lah semua, nggak apa-apa. Nah gini nih, di Prancis ada gak sih hal unik selama di lockdown? Atau hal unik yang lu lakuin sendiri deh di rumah? Hal unik yang sendiri gue lakuin di rumah, ya udah gue belajar itu termasuk hal yang unik sih menurut gue, karena gue jarang belajar di rumah. Oh jadi gue mau unik gitu ya? Tiba-tiba wah gue keren juga bisa belajar di rumah. Oke, terus di Prancisnya sendiri ada yang hal unik gak? Kalau yang gue lihat di Spanyol itu kan ada yang main musik, ada yang nge-DJ gitu kan. Di Prancis sendiri gimana? Kalau di sini tuh kayaknya di seluruh Eropa, tapi yang baru kedengaran di Prancis itu uniknya. Jadi setiap jam 8 malam di sini kita tepuk tangan di jendela. Itu itu memberi respect sama dokter-dokter yang udah berjuang dan saling menyemangati juga antara tetangga. Tapi kebetulan di daerah rumah saya sepi. Waduh. Nah, kalau gue sempet tuh ada yang kayak gitu, ada yang tepuk tangan, ada yang teriak-teriak. Tapi gue mikirnya ini ngapain tiba-tiba gitu kan. Nah, besoknya baru gue lihat ada yang bikin Instastory. Yang kemarin itu yang teriak-teriak itu buat itu tadi menghormatin, nge-support.
gitu. Nah, dari lu nih kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kita nggak sampai sesi keempat, sampai sesi ketiga aja. Tips ngadepin macam-macam deh. Corona lu boleh ngasih, karantina lu bisa kasih. Siap. Apa aja deh tips dari lu deh? Tipsnya itu social distancing itu paling pertama. Satu lagi kalau misalnya lu tetap pengen keluar, ya itu yang penting-penting aja. Orang pasti juga ngerti kok, tapi lu jangan bareng sih yang kayak keluar dan nggak tahu tujuan, cuma ngumpul dan sering-sering cuci tangan, itu yang penting. Kalau lu tahu diri aja deh intinya. Kalau misalnya lu udah sakit, udah batuk, ya udah lu nggak boleh keluar rumah. Kalau misalnya lu buat tips di rumahnya itu ya, siapa tahu lu bisa ketemu passion lu yang baru di rumah. Tadinya nggak bisa, misalnya kalau musik lu nggak bisa nyanyi, main gitar bisa cari di YouTube, dan itu waktunya lama banget. Jadi bisa belajar gitu ya. Ngumpul sama keluarga, manfaatkan yang lagi sama keluarga tuh, berarti ini ini saatnya sekarang. Momennya. Sharing, momennya. Kasihan kita yang merantau ini ya. Nah, gitu. Ini nih, itu kan tips dari lu tadi ya. Tapi untuk corona nih, yang gua tahu, misalnya kalau lu positif itu, lu emang satu kelihatan gejalanya, satu lagi enggak. Tapi ringan. Nah, yang kedua, lu emang statusnya sedang. Yang ketiga tuh emang berat banget. Tuh lu emang udah harus ke rumah sakit. Nah tapi yang jadi sorotan gue, misalnya lu terdampak gejalanya. Gue percaya kalau imun kita bekerja. Menurut lu gimana? Sebenarnya kalau misalnya kita udah tahu gejalanya, ada dua nih yang bikin imun kita turun. Biasanya gara-gara panik. Sebenarnya kita batuk doang nih. Misalnya kita batuk doang. Wah gimana nih, pasti corona. Tapi jadi, kebetulan di corona gitu kan. Iya, stres. Soalnya gue kemarin gitu, gue nemenin junior gue di Prancis, dia sakit. Sakit, batuk, pusing, tenggorokannya sakit. Wah, gue udah panik dong. Tapi si junior gue ini kayak, Val, tolong temenin gue ke dokter dong. Ya udah, gue temenin. Dan gue tuh sempat berpikir kayak gini, kalau misalnya ini teman gue meninggal, gue orang kedua nih, orang Indonesia yang meninggal. Iya, benar-benar. Ke dokter lah kita, dan diperiksa dong dua-duanya. Ternyata kata si dokter, lu nggak usah panik, obatnya itu. Kalau misalnya lu panik, ya udah, lu badan lu jadi stres, jadinya imun lu jadi turun, lu bisa nerima penyakit apa aja. Tapi alhamdulillah kita nggak corona. Jadi itu kita panik kayak stres, batuk, pusing ya. Iya, gara-gara pas banget momennya di corona gitu ya. Iya. Oke, berarti. Gitu. Oke. Jadi lu ada lagi nggak yang pengen lu sampein? Karena kita bakal nutupin nih. Yang gue sampein nggak ada sih, yang penting hati-hati, sayang sama keluarga. Soalnya kalau bisa sekarang itu apa-apa sendiri, maksudnya piring lu sendiri, sendok lu sendiri. Jangan di-share gitu ya. Jangan di-share, maksudnya rokok juga jangan puter-puter lah, jangan kayak orang susah. Jangan kayak orang susah ya. Oke, paham. Please. Nah, gitu. Gitu. Udah itu doang sih, stay safe aja sih. Gue berdoa yang terbaik buat teman-teman gue semua yang ada di seluruh dunia. Nah, gitu. Oke, terima kasih Noval udah luangin waktunya main-main di podcast ngobrol bareng teman. Dan teman-teman, rencananya ini gue bakalan post di hari Sabtu buat nemenin malam minggu kalian di rumah. Ya emang sih jomblo udah emang di rumah aja gitu kan. Iya, makanya nih, apalagi yang baru tinggalin pacar ya. Iya. Oh iya. Iya. Gua maksudnya. Nah, jadi gitu teman-teman, stay safe aja, udah di rumah aja gitu ya. Di rumah aja lah. Oke, terima kasih teman-teman udah ngeluangin waktunya buat dengerin podcast ngobat episode keempat kali ini. Pokoknya jangan lupa yang baru datang ke YouTube gue di channel Muhammad Rizky Ananda, di subscribe dulu. Sudah ya. Di like juga, terus di share ke teman-teman biar teman-teman yang lain tahu gimana situasi di Perancis sekarang. Oke. Nah, jangan lupa buat kalau teman-teman pengen ngasih saran, kita ada kolom komentar ataupun di DM nanti juga bisa lah gitu ya. Atau Noval mau promosiin Instagramnya? Ya udah, ntar tolong di tag aja kan, nanti sharing tuh. Oh, oke. Instagram gue Noval ADRN _2 kali.
Oke. Terima kasih Noval sekali lagi. Yo, mudah-mudahan next time bisa main-main lagi di podcast Ngobat. Yo, thank you loh. Oke, ya sama-sama. Teman-teman sampai Oke. Teman-teman sampai jumpa lagi di episode Ngobat selanjutnya. Bye bye.